Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Cahaya TV Banten. Kembali lagi, selama 60 menit ke depan, kita akan mencoba menggali informasi eh, kepada salah satu narasumber kita. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Banten terpilih periode 2024-2029, Pak Rahmat Hidayat. Pak Rahmat, terima kasih atas waktu yang diberikan di sela kesibukannya. Program ini adalah program kerjasama dengan DPRD Banten, di mana kita akan mengulas mulai dari perjalanan proses awal Pak Rahmat bisa menjadi anggota DPRD Banten terpilih, mengalahkan ribuan para peserta pileg yang ikut juga berkompetisi di pileg 2024 kemarin. Pak Rahmat, berapa suara yang diraih? Kemarin 26.764. 26.764. Masuk ke 10 besar ya? Kalau dari suara murni, kalau nggak salah ke 6 kalau nggak salah. 6 besar ya? Iya. 6 besar 26.000 itu. Dari 12 dewan yang diperebutkan ya, jadi pasti tengah-tengah lah. Bukan di internal kan? Bukan. 22.000 itu 26.000 itu apa namanya, jika dilihat dari akumulasi berapa suara partai dan berapa suara pribadi? Itu suara pribadi yang 26.764 itu suara pribadi. Suara partai kalau nggak salah itu di 113.000 apa 130.000 lah. Nah, Nasdem ini berhasil masuk 2 kursi ya? 2 kursi dan 2 besar. Kalau dari akumulasi total suara individu ya, dari 12 calon kan. Karena di Dapil Lebak, Dapil 10 itu ada 12 kursi yang diperebutkan. Artinya setiap partai punya 12 calon masing-masing. Nah, dari calon individu kita juara. Hanya kita kalah sama rekan Gerindra, dia suara partainya lebih tinggi. Artinya dari 12 calon Gerindra dengan 12 calon Nasdem, itu masih menang kita. Hanya pas dijumlahkan dengan suara partai, ada tuh yang suara partai itu kan ya, yang nyoblos partai. Kita juara 2 dan tipis. Nyaris berarti ya? Nyaris. Ini luar biasa dari 0 loh. Dari 0 kursi jadi 2 kursi. Dari 0 kursi jadi 2 kursi. Kabupaten Lebak. Dapil 10 ya. Dapil 10. Luar biasa. Dari 0 sampai 2 kursi. Nah, kemudian bagaimana tuh titik mencapai, bisa diceritain bagaimana posisi mendapatkan 26.000 suara, prosesnya berapa ya dana yang harus dikeluarkan? Sebenarnya gini sih ya, ini cerita dari awal ya. Artinya kita flashback lah, siapa tahu cerita ini menjadi sama niatan ya salah satu inspirasi lah buat teman-teman di Lebak atau dimanapun yang memang punya niatan baik untuk maju di pileg ke depan. Saya itu sebenarnya dari awal berpolitik memang senang ya. Dari 2004 saya sudah ikut-ikutan politik. Jadi tim sukses dulu lah. Jadi ketua tim sukses. 2009 juga jadi ketua tim sukses. Dan kebetulan 2 kali saya jadi ketua tim itu, dua-duanya jadi. Dewan yang saya, ya walaupun sekelas kabupaten gitu ya. Nah dari situ ternyata jadi fashionnya masuk gitu. Kita karena sering ikut di kontestasi pemain ya. Jadi walaupun dulu pernah ditawarin penyelenggara jadi panitia, saya nggak begitu tertarik. Saya ingin jadi pemain. Nah itu ternyata jadi tertanam sehingga setiap pemilu memang itu ada rasa ingin main gitu akhirnya. Walaupun di 2014 saya abstain, nggak ikut jadi tim, nggak ikut nyalon. Nah di 2019 saya dicalonkan oleh Partai Demokrat waktu itu di nomor urut 4. Ya boleh dibilang tes ombak lah. Kabupaten Lebak? Di provinsi. Secara provinsi juga. Sampai akhirnya Demokrat dapat 2 kursi. Saya ikutlah nyumbang kalau nggak salah 7.000 lebih lah suara saya. Nah justru saya punya niatan, betul-betul niat ingin jadi dewan itu setelah 2019. Karena ternyata saya punya suara ya gitu loh. Padahal ya kalau dibilang main-main enggak juga gitu. Adalah kita pasang-pasang baligo gitu ya, colek-colek teman gitu. Tapi dengan dasar itulah
saya punya modal maju di 2024. Walaupun apa namanya banyak rekan tetangga, teman-teman gitu ya menyupport dari awal, saya bilangnya enggak dulu. Kang, nanti 2024 nyalon ya. Saya bilang enggak. Ya itu sebenarnya kekhawatiran saya. Kekhawatirannya gini. Jadi ketika kita melakukan interaksi sosial atau kita bersosial ke masyarakat selama 2019 sampai 2024 ini, khawatir dikaitkannya dengan pencalonan. Oh, pantas misalkan Pak Rahmat baik ke pemuda, misalkan contoh misalkan nyumbang bola misalkan atau nyumbang kegiatan, nanti disangkanya untuk tujuan pencalonan. Padahal memang ya itu hal yang mungkin orang banyak tahu lah ya gitu. Itu bagian dari apa namanya bentuk kita bersosialisasi kepada masyarakat supaya kita lebih bermanfaat, lebih berguna gitu. Jadi terus apa yang membuat keinginan Pak Rahmat ini ingin jadi anggota dewan? Apakah kemudian ingin sama-sama menjadi bagian dari atau apalah? Jadi gini, prinsipnya gini, sebenarnya dewan itu menurut saya itu bukan tujuan. Dewan itu alat. Alat, salah satu alat malah. Jadi dewan itu salah satu alat dari sekian banyak alat untuk memberikan manfaat yang lebih. Ya, bukan hanya jadi dewan untuk bermanfaat itu. Jadi seperti Kang Benny bisa bermanfaat sama masalah jadi kiai, jadi pengusaha. Hanya gini, di Indonesia ini ternyata politik itu menjadi faktor yang cukup apa namanya kuat dan cukup dipakai untuk lebih banyak memberikan manfaat. Kenapa? Karena hal-hal yang besar, terutama apa namanya uang-uang negara gitu ya, uang-uang daerah, ternyata diperlukan power politik ini untuk membawa manfaat ke daerah kita sendiri. Gitu. Jadi dewan ini jadinya alat, bukan tujuan. Kalau dewan ini jadi tujuan, setelah jadi dewan ya sudah selesai. Justru election is finished ya, but political just beginning. Gitu. Pemilihan sudah selesai, tapi politik itu baru dimulai. Jadi politik itu baru dimulainya sekarang. Setelah jadi dewan itu baru kita berpolitik kan gitu. Bagaimana mencari manfaat, mengambil manfaat untuk masyarakat. Kalau memang untuk memperkaya diri, sahabat, Pak Rahmat ini sebenarnya udah kaya. Bisa. Secara ekonomi udah cukup lah. Amin. Minimal udah buat keluarga. Beliau ini pengusaha. Belajar usaha di Kabupaten Lebak. Nah, artinya kalau memang targetnya adalah untuk ekonomi, saya rasa udah cukup lah untuk keluarga mah ya. Nah, artinya kalau memang target besarnya adalah menjadi kebermanfaatan yang lebih naik, lebih tinggi, mungkin itu bisa jadi. Tapi ini kan menjadi catatan digital. Ya. Catatan digital buat Pak Rahmat. Ketika nanti suatu saat terjadi kekeliruan, misalkan melakukan tindakan-tindakan terciduk korupsi dan sebagainya, ini menjadi catatan digitalnya. Dan Kang Benny, saya setiap kita ngobrol, saya konsisten begini memang. Mudah-mudahan. Konsisten apa yang jadi apa namanya? Bagi saya itu prinsip gitu loh. Prinsip gitu. Jangan salah mengartikan dewan itu sebagai tujuan itu salah gitu. Kalau di DPRD itu di anggota dewan itu tidak memunculkan LHKPN ya? Saya cek nggak ada di LHKPN-nya. Oh, ada dong. Laporan harta kekayaan ada ya? Ada. Cuman belum di website kali, belum diupload kali ya? Kurang tahu tuh, saya juga belum cek. Tapi ada. Ada ya? Ada. Nanti kita munculin juga LHKPN-nya Pak Ade Rahmat ini berapa, biar bisa kita tahu sekarang berapa nanti. Tapi gini, perlu biaya yang mahal untuk menjadi anggota DPRD Banten, apalagi ya cakupannya lebih luas, karena minimal berapa suara tuh kalau untuk masuk 10.000 ya, minimal 15. Nggak ada kata itu kecuali BPP. BPP itu bilangan pembagi pemilih. Bilangan pembagi pemilih itu suara sah dibagi jumlah kursi yang tersedia. Nah, itu baru murni tuh, nggak ada yang ganggu. Kan kalau kita bicara apa namanya berapa harus jadi dewan tuh kadang-kadang tergantung. Tergantung dengan partai lain, tergantung dengan lawan internal di dalam. Cuman kalau boleh dirata-rata nih biar punya gambaran. Kalau di Lebak untuk provinsi itu kalau mau aman memang di angka 25 ke atas. 25.000 ke atas. Nah, untuk mencapai titik 25.000 itu perkiraan atau pengalaman yang udah dilakukan, berapa miliar yang harus dikeluarin itu budget? Nggak punya uang saya miliar-miliar begitu. Karena kan
Enggak sih. Biayanya itu mahal katanya. Saya sih nggak berpikir itu ya, karena mungkin karena sudah tadi ya, sudah style atau fashion saya di kawan-kawan biasa sih kita kalau lagi di rumah ngumpul sama pemuda sama masyarakat. Kan saya juga jarang di rumah. Saya itu jarang dibayar, jarang. Gitu. Jadi saya kebanyakan kadang ke Sulawesi, Kalimantan, biasalah kuli gitu kan, cari receh, cari uang di sana gitu. Nah, ketika saya di rumah pasti kumpul, selalu kumpul. Ada saja yang datang. Dari itu dilakukan sampai akhir pemilu. Cara-cara saya itu ya kalau boleh saya bongkar sedikit, lebih ke tim sih, penguatan tim-tim aja. Dan perlu dicatat, saya belum pernah satu kali pun selama masa pemilu turun ke masyarakat, kampanye ke masyarakat. Satu kali pun, satu kampung pun. Belum pernah. Jadi saya hanya ketemu dengan tim. Gitu. Jadi selama kalau nggak salah 8 bulan. Saya pertama, nggak apa-apa lah ya, saya buka sedikit. Ya tadi, siapa tahu jadi inspirasi, jadi formula, salah satu formula untuk jadi dewan juga bisa dipakai juga lah. Kan ini untuk bermanfaat juga tujuannya. Di awal 8 bulan saya start itu, 8 bulan sebelum pemilu, saya memilih tim inti, cuma 5 orang. Nah dari 5 orang itu baru saya suruh cari korcam. Korcam. Dan itu pun saya nggak ambil semua 28 kecamatan, enggak. Saya hanya 10 kecamatan. Karena saya sadar betul, kalau kita keluar zona, itu offset gitu ya istilahnya, ya itu nggak akan maksimal. Akan habis tenaga, habis waktu, dan mungkin juga habis biaya juga. Nah, dari 10 kecamatan ini ambil satu-satu. Itu selama 2 bulan, itu hanya 1 orang aja yang dikejar. Jadi tim 5 orang ini, selama 2 bulan itu, hanya bersilaturahmi, mendatangi yang 10 orang ini. Random lah gantian. Kadang berdua, bertiga datang ke sini. Seminggu sekali. Itu terus selama 2 bulan itu. Memastikan bahwa mereka ini memang benar-benar akan jadi tim kita. Waktu kemarin kalau nggak salah 2 yang direvisi. Direvisi, oh jangan ini mah. Kayaknya nggak bisa dipakai deh, ganti. Nah setelah itu, setelah dipastikan nih 10 orang ini setia dan memang mau bantu kita, baru dia disuruh bikin kordes. Itu pun setelah mereka ibaratnya meminta, Pak ini kami kok didatangi lagi, diajak silaturahmi lagi, ngopi lagi, ibaratnya ya walaupun sebatang rokok dikasih rokok gitu kan, mereka nggak merasa gak enak. Akhirnya kapan saya kerja? Nah udah begitu baru tuh disuruh untuk bikin kordes. Nah misalkan kecamatan itu ada 10 desa, cari 10 orang, per desa 1. Itu mereka itulah yang berkampanye lah. Iya, betul. 10 desa, 1 orang dan 10 orang nih, ya kan? Nah, si Korcam ini pun melakukan hal yang sama dengan yang tadi dilakukan oleh 5 tim itu. Tiap minggu sekali dia datang ke 10 desa itu. Selama bahkan lebih dari 2 bulan itu, 3 bulan kalau nggak salah. Karena seingat saya yang betul-betul masif itu kita di Hamin 2 bulan setengah lah, 3 bulan kurang. Itu betul-betul di situ kordes ya, yang hasil verifikasi kita nih dengan cara pendekatan pribadi tadi. Oh kordesnya bagus nih. Kalau enggak kita ganti. Oh bagus nih. Nah setelah yakin dengan kordes-kordes yang ada ini, baru tuh digas. Gaspolnya itu ya 2 bulan setengah disuruh bikin kor TPS. Jadi yang masuk dapilnya itu wilayah mana aja kan? Saya yang kemarin yang kita fokuskan itu dapil 4, dapil 5 Kabupaten Lebak. Itu Bayah, Kecamatan Bayah, Cibeber, Cilograng, Cihara, Panggarangan, Wonosalam, Malingping, terus Cijaku, Cigemblong dengan Banjarsari. 10. Tapi Kang Rahmat Cilanggahan lah kalau sekarang pas. Iya, sekarang lagi. Iya. Nah, tapi kalau boleh tahu prosesnya dari Demokrat kemudian memilih 2024 ini ke Nasdem, kenapa Kang pertimbangannya? Ya tadi kita ini kan senang baca peluang ya, senang menganalisa. Ibaratnya satu, saya menganalisa bahwa Partai Nasdem ini akan menjadi partai yang ke depan ya. Dan terbukti setiap pemilu Nasdem selalu naik peringkat. Dan pemilu kemarin itu kita 4 besar. Di bawah PDI, Golkar, Gerindra, Nasdem. 4 besar kita. Ini kan pencapaian. Dulu kalau nggak salah 6 apa 7 besar gitu. Nomor urutnya pun nomor urut 1 ya, 2. Saya nomor urut 2. Nomor urut 2 ya. Nah, makanya setelah saya analisa Nasdem ini akan jadi partai besar dan memang saya suka sekali dengan gaya dan style dari ketum Pak Surya Paloh gitu. Ya, saya selalu mengikuti bagaimana beliau bicara tentang restorasi, bicara tentang masa depan Indonesia.
Itu saya memang senang sama Pak Surya Paloh. Nah, di samping itu memang secara ibaratnya lebih detail lagi, peluang di Nasdem Lebak itu lebih tinggi ketimbang misalkan di Demokrat. Karena di Demokrat ada dua incumbent gitu loh. Bukan berarti kita takut bersaing, enggak gitu juga. Tapi kan artinya pas gitu loh. Sudah saya mah suka sama partai yang Nasdem sekarang ini dengan pola-pola yang saya ikuti gitu kan. Ditambah peluang di bawah pun pas gitu. Karena nggak ada incumbent. Dan itu justru yang membuat Nasdem besar kemarin di Lebak sampai 2 kursi. Karena 12 orang caleg provinsi di Dapil Lebak atau Dapil 10 Banten ini itu semua punya harapan yang sama. Ngegas akhirnya semuanya ngejar karena merasa nggak ada incumbent gitu. Karena kebanyakan kalau ada incumbent kadang ada yang one man show gitu kan, cuma sendiri aja. Karena yang lainnya sudah berpikir percuma deh gitu kan. Pendatang baru udah duluan ya. Ngedown duluan. Ya, jadi salah satunya. Tapi lebih ke memang saya senang lah dengan partai ini. Satu lagi siapa tuh, Kang? Satu lagi Pak Asep Awaludin. Oh iya, Pak Asep Awaludin di daerah Rangkas ya. Bukan di Dapil, kalau Dapil ini Dapil 5 malah di Wonosalam dia. Beda Dapil ya. Ya, benar. Nah, kemudian ini juga menjadi titik penting setelah sekarang dilantik resmi menjadi anggota DPRD Banten 5 tahun yang akan datang, mudah-mudahan tidak ada kendala. Di komisi berapa, Kang? Saya kemarin ditugaskan oleh partai di Komisi 4. Komisi 4. Komisi 4. Okay. Membidangi OPD-nya itu kalau nggak salah PUPR, PRKIM, DLHK, dan ISDM kalau nggak salah. Kita menyebutnya itu komisi gemuk pembiayaannya. Apa anggaran yang gemuk? Kamu sebutnya komisi pembangunan ya kalau nggak salah. Ya, komisi. Itu kerjanya ngebangun aja tuh. Ngebangun. Dan anggota DPRD di kalangan dewan biasanya itu menjadi rebutan. Begitu gitu ya? Saya nggak tahu tuh. Saya hanya ditugaskan aja sebenarnya di situ. Dan memang pas juga dengan latar belakang pendidikan saya kan. Saya di teknik. Dan saya ya sedikit banyak tahu lah tentang dunia pembangunan lah, atau dalam tanda kutip proyek-proyek gitu saya ngerti. Kemarin sudah turun program reses itu salah satunya ada intinya adalah program menyapa ke dapil ya, ke masyarakat. Apa yang dilakukan, Kang? Ya, jadi reses itu kan kegiatan yang dilakukan oleh dewan atau anggota legislatif di luar gedung dewan. Artinya masa di mana persidangan itu pengertian awalnya ya, reses itu kan masa di mana persidangan dihentikan selama 8 hari. Kalau di Provinsi Banten ini dalam 1 tahun itu 3 kali reses. Dalam 1 kali reses itu 8 hari. 8 hari untuk 8 titik. Ya. Tujuannya itu adalah menyerap aspirasi, mendengar keluhan, dan mengetahui masalah-masalah yang ada di dapil. Dapil kita. Makanya reses itu wajib di dapil, nggak bisa di luar dapil. Dari aspirasi itu kemudian nanti dibawa menjadi program. Nah, di dapil Kang Rahmat tadi apa yang paling menonjol dari hasil reses? Kemarin kita banyak mencatat di 8 titik itu hampir memang semua titik itu kita banyak menanya ya, setiap titik banyak menanya. Dan setiap pertanyaan itu ada selalu bicara tentang jalan poros desa. Mungkin karena memang saya memberikan informasi bahwa saya di Komisi 4. Akhirnya mungkin yang lebih pas gitu mungkin pertanyaannya itu. Masalah-masalah jalan-jalan desa yang memang di Lebak kita tahu memang perlu perhatian khusus ya dari provinsi. Karena itu kan wilayah Banten Selatan ya. Kalau pemerintah juga mencanangkan mengidentifikasi masalah itu kemiskinan ekstrim. Kemiskinan, kemudian faktor susah mendapat pekerjaan yang layak. Itu temuan-temuan di sana tentang kemiskinan, angka stunting seperti apa? Jadi gini, kita bicara kemiskinan itu tidak lepas dari faktor ekonomi ya, kemampuan orang untuk mencari mata pencaharian atau menghidupi dirinya sendiri. Gitu ya. Dan saya lihat di sana banyak memang aspek-aspek masyarakat di sana,
dalam caranya dalam cara mencari mata pencaharian. Tapi ada beberapa mata pencaharian di selatan, khususnya kemarin saya rasa di selatan, itu yang memang ibaratnya si malakama. Dilakukan salah, tidak dilakukan juga salah. Nah, di sana ada istilahnya itu namanya penambang liar. Kalau di sana istilahnya gurandil. Nah, gurandil itu kan penambang masyarakat menambang kayak Sisa-sisa. Apa namanya, batu emas ya, mencari batu yang punya kadar emas. Itu kan di tanah-tanah sendiri ya. Memang kebanyakan di tanah sendiri. Ada juga katanya yang di tanah perhutani dan sebagainya atau ex antam gitu. Itu secara aturan kan dilarang. Secara aturan dilarang. Kenapa dilarang? Karena satu, dianggap merusak alam, merusak lingkungan, dan yang kedua keselamatan kerja. Itu yang jadi dasar kenapa dilarang gitu kan. Dan memang yang namanya ilegal kan karena tidak berizin. Tetapi kalau masyarakat tidak melakukan itu, mereka itu dalam tanda kutip mohon maaf gitu ya, dapurnya nggak ngebul gitu. Ini juga jadi dilema. Makanya ini salah satu yang jadi semangat saya. Salah satu jadi semangat saya bagaimana persoalan ini dicarikan solusi. Dicarikan solusinya apakah nanti ada payung hukum, ya kan, yang bisa melindungi para gurandil ini, dicarikan formula aturannya seperti apalah yang bagus gitu kan. Kalau memang alasannya lingkungan, kita bisa apa namanya jawab misalkan banyak kok perusahaan-perusahaan yang lebih merusak lingkungan gitu kan, walaupun berizin kalau bicara itu. Dan memang sebenarnya kalau bicara kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh para gurandil itu menurut saya ya nggak begitu ekstrim gitu, karena dia hanya kalau di emas itu hanya ngelobang ibaratnya ya, membuat apa namanya terowongan kecil ke dalam atau lurus gitu kan. Itu kan nggak terlalu merusak alamnya, nggak terlalu berbahaya ketimbang perusahaan-perusahaan besar yang pakai open pit, pakai alat berat, dan itu baru 2-3 tahun aja sudah kalau terlihat. Dinas Pertambangan dan Energi kalau di Pemprov itu juga di wilayah Komisi 4 ya. Betul. Komisi Makanya 4. Pas sekali gitu. Nah, ini ada harapan besar nih buat masyarakat Lebak Selatan yang kemudian menjadi daerah, selalu menjadi bagian dari tingkat kesenjangan katanya antara kota dengan daerah itu kan di daerah Banten Selatan. Nah, beliau ini kebetulan juga dapilnya dari wilayah Banten Selatan. Nah, artinya ada harapan besar buat masyarakat Banten Selatan, Kecamatan Bahaya, Melimping, Wonosalam dan sekitarnya sampai ke Cibober sana. Beliau bisa menjadi bapak angkat atau mungkin menjadi apa ya, pengampu gitu ketika terjadi persoalan-persoalan di bidang pertambangan tadi ya. Karena kita di daerah kita ada perusahaan eksploitasi emas yang sangat besar, namanya saya lupa Banten Jaya apa gitu. Itu di daerah Cibuber. Ya. Pak Ade. Dia itu sangat pernah kita juga talk-showin sama Pak Kepala Desa bahwa menjadi titik persoalan yang kemudian dianggap perusahaan besar masuk tapi masyarakat susah untuk bekerja di lahannya sendiri, izin-izinannya seperti itu karena persoalan izin dan lain sebagainya. Baiknya kalau menurut Kang Rahmat ini, apakah mereka itu harus hanya menjadi karyawan dari perusahaan yang sudah ada legalitasnya dan tidak menjadi penambang rakyat atau IPR yang mandiri kalau IPR kan? Atau memang harus seperti apa itu Kang idealnya ya? Ya, kalau menurut saya memang tadi di yang seperti dikatakan saya di awal, persoalan ini itu memang kita harus mencarikan formula yang terbaik ya untuk masyarakat supaya tidak si malakama tadi. Nah, memang ada beberapa apa namanya cara ya untuk itu. IPR misalkan untuk izinnya. Kalau IPR kan perorangan ya. Penambangan rakyat itu bisa kelompok. Oh, bisa kelompok. Bisa atau koperasi atau apalah. Dan saya pastikan ini akan saya bawa ke ke pimpinan komisi, kemudian ke OPD, saya akan carikan solusi ini sampai sementok-mentoknya. Kalau memang bisa kenapa enggak gitu. Karena ini real, bukan hoax ini. Dan bukan sedikit masyarakat Gurandil Selatan itu, bukan ratusan ribuan orang istilahnya menggantungkan hidupnya di pekerjaan yang secara aturan tidak dibolehkan, kan gitu. Nah, ini kan harus betul-betul cari solusinya.
Bila perlu kita, kalau alasannya itu keselamatan misalkan ya, keselamatan kerja, kita datangkan di Snaker, gitu kan? Kemudian kita adakan pelatihan-pelatihan bagaimana keselamatan kerja seperti apa. Kemudian misalkan lobang itu misalkan ada standarnya, harus ukurannya seperti apa. Kemudian setek kayunya sebesar apa. Terus misalkan kalau diperlukan dia pakai helm misalkan, apa guralila gitu kan, pakai baju yang pengamanan, blowernya seperti apa gitu kan. Kemudian juga ada pelindungan ketenaga kerjaan, kita daftarkan misalkan ke BPJS Ketenagakerjaan sehingga ketika terjadi kecelakaan sudah ada apa namanya asuransi yang menanggung gitu kan. Jadi hal-hal semacam itu kayaknya harus dilakukan. Jangan-jangan memang selama ini belum ada yang mencoba melakukan itu gitu. Karena diperlukan political will menurut saya. Ketika kita nggak punya pemikiran, keinginan yang kuat untuk di situ, maka nggak ada yang jadi yang di depan. Kalau semua orang berpikirnya buat sayanya apa gitu. Misalkan saya untuk persoalan ini, saya kan bukan penambang liar dan saya juga tidak berkecimpung di situ. Kalau saya apa namanya perjuangkan ini untungnya buat saya apa? Kalau itu yang sudah di depan maka nggak akan bisa jadi, nggak akan ada perjuangan. Gitu. Ini kan memang buat masyarakat bukan buat kita. Kalau IPR itu yang mengeluarkan izinnya penambang rakyat itu dari mana? Kalau nggak salah dari ada izinnya nanti. Ada izinnya. Dan itu sudah ada. Udah sejak lama ada izin itu. Mereka boleh menambang ketika punya izin IPR itu. Ya. Yang pasti gini, setahu saya polanya gini. Yang pertama harus ada plot ya, semacam RUTR-nya dari kabupaten nih. Misalkan contoh di wilayah Kecamatan Cimabar misalkan. Ada 22 desa di situ. Nah, setiap desa misalkan memplot ya kan blok-blok mana saja yang kira-kira memang di situ ada kandungan-kandungan mineral yang memang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, setelah diblok, setelah diplot, blok mana, ajukanlah ke kabupaten untuk RUTR-nya dijadikan memang wilayah tambang, wilayah izin tambang itu. Nah, kalau itu sudah apa namanya sudah wilayah pertambangan, maka izin itu akan mudah. Jadi stepnya itu dari kabupaten dulu. Kabupaten dulu. Kita akan dorong kawan-kawan kita yang ada di kabupaten untuk memberikan apa namanya keleluasan untuk masyarakat untuk bisa menambang di tanahnya mereka masing-masing tanpa harus dikejar-kejar persoalan hukum gitu. Nah, setelah itu baru kita bantu dari sini. Dan perizinan ini kan nggak kayaknya nggak mahal memang. Artinya gini, kalau misalkan mereka udah punya IPR, itu pihak aparat kepolisian, penegak hukum itu tidak lagi berhak menghentikan paksa. Iya, karena kan legal. Iya, selama mereka udah punya. Iya, jadi kan namanya kegiatan usaha itu kan kalau legal, ya boleh. Kalau bicara apa namanya, bicara potensi bahaya semua pabrik, semua juga ada potensi bahaya. Pabrik kimia lebih bahaya, ya kan? Kalau meledak bisa langsung ini. Tapi karena memang sudah mengikuti aturan, ISO-nya bagaimana, sistem keselamatan kerjanya bagaimana, ya kan? Kemudian maintenance mesinnya bagaimana, itu semua diatur. Nah, kita ikuti aturan itu. Maka tidak berhak dong dihentikan paksa oleh. Ya nggak bisa karena kita sudah legal. Gitu. Tapi dan saya yakin insya Allah lah aparat sebagai pengayom dan pelindung masyarakat pasti akan mendukung ini. Karena mereka juga serba salah. Saya sering ngobrol kecil lah ya dengan teman-teman di selatan. Sebenarnya APH juga serba salah. Dia mau menangkap juga ya kenal gitu kan, kasihan tahu kondisinya gitu kan masyarakat bahwa kalau nggak menambang itu mereka nggak makan lah, nggak bisa anaknya sekolah gitu kan. Tapi satu sisi juga ini melanggar hukum, ya kan, kalau nggak ditindak juga salah juga APH gitu loh. Nah ini kan namanya tadi sama-sama si malakama, APH pun si malakama, masyarakat pun si malakama. Karena saya sering mendapat keluhan, Kang, sering mendapat keluhan dari para penambang rakyat itu di wilayah Cibabar Selatan sana itu. Mereka sering harus kucing-kucingan dengan pihak aparat kepolisian karena mereka dianggap tidak berizin. Nah, sementara sebagian tadi kalau memang mereka ada izin kan harusnya mereka berani menyampaikan kebenaran. Bisa tenang lah gitu, bisa tenang. Mencari. Dan ini juga pembelajaran, mudah-mudahan ini informasi ini bisa menenangkan para penambang rakyat di sana. Karena saya pernah mendapat informasi ini terbarukan bahwa mereka kemudian ada
susah mendapatkan sianida. Ada yang menggunakan apa tuh? Merkuri dan sianida. Sekarang merkuri di stop, sianida yang masuk. Nah, sementara tingkat bahayanya katanya lebih bahaya sianida dan merkuri. Itu juga menjadi perdebatan ya. Tapi oke, kita tunda di situ. Persoalan selanjutnya di selatan itu, di dapil Kang Rahmat ini, kita tahu bahwa di sana ada industri, ada beberapa industri semen. Salah satu yang paling besar adalah pabrik Semindo Gemilang. Nah, bagaimana kemudian mengatasi persoalan-persoalan masyarakat yang susah mendapat akses pekerjaan di perusahaan besar itu? Sementara dia adalah perusahaan besar kan? Ya, saya kebetulan memang sedikit banyak mengikuti ya, bahkan dari mulai pembangunannya. Dari mulai pembangunannya PT Semindo Gemilang ini, semen merah putih ini, produknya semen merah putih yang di pasaran. Dari 2011 saya mengikuti dari mulai pembangunan. Kalau nggak salah dia selesai itu mulai produksi itu 2015 atau 17 gitulah. Nah itu menurut saya, kalau saya lihat sih, ya masih lumayan banyak sih ya orang-orang masyarakat sekitar yang terserap gitu ya. Saya dalam ini sebenarnya tidak sedang khawatir nih ya, khawatir kita bicara begini sedang membela siapa enggak juga gitu. Cuman yang pasti memang penyerapan tingkat pengangguran di sana itu jauh lebih besar lah ketimbang serapan tenaga kerja yang ada di situ. Tapi paling tidak lumayan mengurangi. Dan memang jujur kalau misalkan hari ini Semindo tutup aja, ini akan jadi sebuah masalah juga, persoalan, karena sesuatu yang sudah terbiasa kemudian dihentikan itu kan akan jadi masalah ya, gitu. Dan itu efeknya besar, mungkin ratusan atau lebih ribuan kalau nggak salah di Semindo itu karyawan. Dan itu kayaknya masih 50-50 lah, masih karyawan. Mungkin detailnya saya kurang ini ya, tapi saya lihat masyarakat cukup banyak lah yang terbantu dengan ada perusahaan itu. Walaupun banyak juga yang tadi yang tidak bisa masuk, karena kan tadi kebutuhannya kan terbatas. Sementara keinginan orang untuk bekerja itu kan tiap tahun dia nambah gitu. Bahkan bukan hanya pabrik PT Semindo katanya, di Wonosalam, di daerah Malingping di sini udah mau muncul lagi industri-industri baru yang bergerak di semen, di pabrik semen, begitu ya? Kurang tahu tuh kalau di Malingping, saya nggak begitu dengar. Cara-cara belum dengar juga, belum dengar. Yang pasti sih gini, selatan ini saya yakin akan jadi masa kejayaan Banten itu akan terjadi lagi di selatan menurut saya nih ya, gambaran saya nih. Kita ingat di Banten itu masa kejayaan di abad 15 sampai 17 ya, 2 abad lah kita kejayaan itu. Dan di situ memang secara geografis itu mirip-mirip gitu. Bahwa Banten waktu itu yang dulunya pusat pemerintahannya itu ada di Banten Girang sini. Kemudian karena ada aktivitas ekonomi di Kasemen sana yang namanya pelabuhan, situ pusat ekonomi, akhirnya pindahlah pusat pemerintah ini ke sana, Surosoan. Gitu kan, artinya mendekatkan diri dengan kegiatan itu. Kemudian dibangun juga Masjid Banten. Jadi 3 aspek ini, aspek ekonomi, sosial dan politik. Politik ini pemerintahan. Nah, ini bisa terjadi di selatan. Saya yakin betul bahwa mudah-mudahan Cilangkahan akan terwujud. Itu akan menjadi kejayaan Banten tempo dulu akan terjadi di situ. Karena wilayah lautnya paling panjang. Dari mulai, saya nggak hafal berapa kilometer, tapi saya yakin paling panjang. Karena dari mulai Cilograng sampai perbatasan Pelabuhan Ratu itu, terus ke panjang sekali itu, ke Bayah, Panggarangan, Cihara, sampai Malingping, Wonosalam, itu panjang sekali. Jadi itu kalau dimaksimalkan potensi laut di situ, ya, pelabuhan sebagai daya tarik utamanya gitu kan, itu saya yakin bakal besar. Tapi sampai hari ini investor-investor ke wilayah sana itu belum banyak, Kang. Misalkan yang sudah ada justru di daerah Pandeglang. Maksudnya di pariwisatanya ya, pengembangan pariwisatanya di wilayah Pantai Sawarna. Apa sih wisata hotel atau hotel-hotel juga belum banyak, benar nggak sih? Memang kalau saya lihat sih kayak pariwisata di sana juga lebih kepada inisiatif masyarakat ya.
bukan karena memang ada inisiatif dari investor. Belum ke arah Belum situ. ada yang Ya, ya. belum. Tapi sedikit-sedikit insya Allah lah. Saya sih berpikiran kalau seandainya Lebak punya keinginan ya untuk membangun BUMD yang berupa pelabuhan, kemudian di pelabuhan itu dijadikan pusat transportasi untuk memaksimalkan komoditi atau hasil-hasil alam yang ada di selatan. Kan banyak sekali tuh. Ada hasil alamnya, misalkan manggis, kelapa, cengkeh, ya kan, karet. Itu kan kadang-kadang ada yang diimpor gitu ya, diekspor maksud saya. Diekspor itu kan kalau ada jalan lautnya, mereka nggak harus jual manggis atau ke mana yang jauh gitu kan, tinggal disiapkan di situ. Untuk misalnya pasir kuarsa aja, saya yakin karena di selatan itu semua gunung-gunungnya itu mengandung pasir kuarsa. Dan saya yakin juga Semindo itu datang ke selatan itu hanya untuk pasir kuarsa. Gitu. Orang berani berinvestasi triliunan untuk pasir kuarsa. Sementara kita harusnya bisa memaksimalkan itu. Bahan dasar untuk semen itu ya? Iya. Dan itu raw-nya aja laku. Bahan dasar semen, bahan dasar hebel, bata kok banyak itu manfaatnya. Nah, kalau itu bisa dimaksimalkan dengan adanya pelabuhan milik daerah misalkan, ini kan luar biasa. Saya yakin karena gini, pelabuhan itu efek dominonya yang kita lihat. Karena ketika ada pelabuhan bisa aja nanti di situ ada pabrik-pabrik. Banyaklah pabrik sepatu, pabrik makanan, sari atau apalah gitu ya. Karena ada akses tadi. Karena di utara kan sudah penuh. Coba lihat di Laut Utara. Karena dari dulu itu kan Pulau Jawa ini nggak imbang antara utara dengan selatan. Dari dulu utara terus, dari mulai Merak ya, Cilegon, kemudian ke Tangerang, Jakarta ya, Tanjung Priok, kemudian ke utara terus sih, Semarang, Tanjung Mas, kemudian Surabaya, Tanjung Perak, itu semua di utara. Selatan ini kan belum. Tapi makanya ada orang cerita di sana, Pak Kang Benny. Ada istilahnya di sana itu Baya itu akan jadi kota bungsu katanya kan gitu. Jadi kota terakhir yang paling ramai. Sehingga Baya itu tidak ada lagi yang mengalahkan keramaiannya di sana. Ini bicara mistis memang, tapi masuk akal. Karena di selatan itu belum ada daerah yang memang bisa, jangankan menyaingi, sedikit menyamai aja kota-kota ini di utara belum ada. Tapi baru ada pabrik PT Semindo itu saya dengar juga dia tidak hanya eksploitasi pasir kuarsa, tapi di sana itu juga titik wilayah ada kandungan emas. Itu kan hanya isu aja. Bener isu itu kan? Saya pikir isu, karena ya kadang-kadang begini di lautnya itu udah ada pengurukan. Itu kan beda lagi, bukan Semindo waktu itu. Sempat apa itu ya waktu itu? Udah agak lama itu ya, ada penyedotan pasir emasnya gitu ya. Saya nggak tahu itu PT apa namanya, yang pasti bukan Semindo. Kalau Kang Rahmat dengar nggak Kubah Baya? Kubah Baya. Pernah dengar nggak? Belum. Kubah Baya itu kalau menurut keterangan informasi dari Dinas ESDM, Kubah Baya itu titiknya di wilayah Semindo. Nah, Kubah Baya dari hasil penelitian IPB waktu itu tahun 70-an, tahun 80-an ke sana, Kubah Baya itu memiliki kandungan emas yang tinggi. Nah, sehingga dikhawatirkan, ini maksud saya jangan-jangan mereka selanjutnya adalah eksploitasi emas di situ. Tapi belum dengar. Yang pasti kan izinnya beda. Antara izin pabrik semen dengan tambang emas kan beda gitu ya. Yang pasti kalau mau diambil emasnya di situ kan perizinannya pasti pertambangan emas dong, kayak Freeport ya kan. Nah, seperti itu. Saya yakin masyarakat juga ya akan cerdas lah, karena kadang-kadang kan orang ngomong itu kan gratis ya. Gitu. Dan ini khawatir kan jadi bikin nggak kondusif juga. Gitu. Jadi kita harus berbasis data ya. Berbasis data. Yang pasti ya ada manfaatnya pasti. Kalau bicara kurang sempurna pasti ada juga. Pasti nggak sempurna. Kurang lah. Harusnya yang seperti Semindo itu di selatan minimal ada 20 lah. Mungkin bisa lah. Seperti daerah utara, daerah Balaraja, Cikarang gitu yang bahkan eksodus orang datang ke situ cari kerja ya, saking banyaknya lapangan kerja gitu lah. Kalau di selatan itu sudah seperti itu, maka harusnya tidak ada lagi orang pencari kerja gitu, kesulitan pencari kerja. Tadi kan kita kembali lagi ke tujuan awal,
tujuan awalnya itu adalah ingin memberikan kebermanfaatan yang luas terhadap masyarakat. Kebermanfaatan itu seperti apa sih, Kang? Dengan kemudian Kang Rahmat sekarang udah posisi di Komisi 4, jadi anggota DPRD, kira-kira rencana program yang akan dilakukan setelah menjadi anggota DPRD ini akan memberikan efek manfaat seperti apa? Ya pasti tadi kita kan bicara sesuai AKD ya, sesuai komisi kita. Kita sekarang ada di Komisi 4. Bagaimana kita memaksimalkan ya kan program-program yang ada di Komisi 4 untuk kita bawa manfaatnya untuk masyarakat khususnya di dapil kita. Dan memang kebetulan kita bukan lagi bela dapil sendiri ya. Kebetulan memang Selatan itu paling butuh sama komisi ini. Butuh banget dengan pembangunan. Makanya mudah-mudahan dengan tujuan saya tadi kebermanfaatan saya ini pas gitu di sini. Kemudian saya bisa meminta ke rekan-rekan pimpinan ataupun eksekutif supaya lebih dan lebih lagi memperhatikan wilayah selatan yang memang butuh. Kalau ngomongin OPD memang kalau ngomongin poros desa tadi memang ada berapa misalkan poros desa yang masih jalan lingkungannya masih jelek, banyak ya? Kayaknya hampir setiap desa ya. Kalau saya main data saya takut salah bicara gitu ya, pasti hampir tiap desanya kan 70% masih jelek ya. Coba kamu ini mainlah ke selatan. Pakai motor kayak sejelek hampir 70%, 80 lah bisa nyampe. Bisa jadi. Jalan-jalan lingkungan di desa-desa itu masih butuh. Makanya program ini Jalan Poros Desa PSU itu mudah-mudahan diteruskan dan mudah-mudahan lagi lebih dimaksimalkan ke selatan gitu. Ya bukan kita bicara di Tangerang emang nggak butuh, nggak juga gitu. Tapi ya kasihanlah sama warga selatan. Kang, ada persoalan yang membuat saya ini juga menjadi harapan besar buat ke Kang Rahmat. Bagaimana akses layanan kesehatan, Kang? Di selatan itu, daerah perbatasan kita itu, Cilograng dengan Sukabumi, Pelabuhan Ratu, itu ada di Cilograng, Jawa Barat dan Banten. Itu rencana pemerintah membangun rumah sakit umum daerah rumah sakit Cilograng. Sampai hari ini gedung tersebut itu sudah selesai dari 2022. Saya dapat informasi bahwa masyarakat itu menunggu kapan rumah sakit ini segera beroperasi dan ada pelayanan. Karena rumah sakit itu secara fasilitas alat kesehatan udah lengkap. Mungkin nanti Pak Dewan bisa pantau, mudah-mudahan ada waktu. Ya. Alat kesehatan sudah lengkap. Hanya persoalan SDM yang belum dipenuhi. SDM di sana membutuhkan idealnya 400 sampai 500 orang. Tenaga medis dan lain sebagainya include semua. 2022 saya dapat informasi dari dinas bahwa seleksi untuk rekrutmen itu udah dianggarkan. Tim seleksinya. 2022. 2023 tim sel itu masih juga dianggarkan. Tapi tidak pernah dipakai anggarannya dan itu kembali ke negara. 2024 juga masih dianggarkan tim sel untuk rekrutmen SDM. Saya dapat informasi eksekutif dalam hal ini PJ Gubernur khawatir ada terjadi nepotisme, penggalingkun dan lain sebagainya dalam rekrutmen itu. Dan mudah-mudahan nanti Kang Ade juga dapat informasi mungkin terkait rumah sakit umum itu, rumah sakit Cilograng dan bagaimana pandangan Kang Ade kebutuhan masyarakat terhadap akses kesehatan di wilayah selatan. Terima kasih ya sebelumnya dikasih informasi. Justru saya kalah informasi nih terkait ini bahwa ada tim sel karena memang saya juga masuknya di 2024 ya. Dan memang dinas kesehatan masih di wilayah kayaknya Komisi 5 ya? Dia. Gitu. Tapi kalau pembangunannya nggak tahu tuh apakah dia PUPR apa di Komisi 5 tapi juga. Kan bisa saling integrasi itu. Iya, yang pasti saya juga sering lewat di sana. Pembangunannya memang mungkin agak terkendala ya, nggak tahu itu karena faktor alam, faktor kontur tanah atau apa ya, saya kurang tahu. Yang pasti ini program pemerintah provinsi yang menurut saya cukup harus kita apresiasi dan harus kita dukung. Program gubernur dulu kalau nggak salah, kebetulan ketua kita gitu kan. Berarti Pak WH ini betul-betul memikirkan tentang itu ya, pendidikan dan kesehatan kan, dengan gratisnya beliau bagaimana konsentrasi di pendidikan ya, guru-guru gitu ya, insentif apa itu namanya Honda atau apalah gitu ya.
Kemudian di kesehatan dia buktikan beberapa RSUD sudah didirikan ya, di Malingping, termasuk yang di selatan. Berarti beliau memang konsen di selatan sebenarnya. Beliau itu kasihan gitu ya, melalui powernya itu, melalui kekuasaan dia, politik dia, ditaruh apa namanya RSUD di situ itu memang ya saya yakin itu karena usulan dan masukan dari kawan-kawan yang ada di selatan gitu. Dan saya berharap ini segera selesai. Kalau ada kendala apa segera diselesaikan. Kalau misalkan masalah apa kerusakan atau pembangunan yang kurang maksimal kita maksimalkan. Kalau kurang anggaran, kalau masih bisa memang faktornya karena memang kurang itu kita support lagi supaya memang ini segera selesai. Dan memang betul sudah butuh sekali masyarakat di sana. Karena apa namanya kadang-kadang itu masyarakat di sana itu larinya itu ke RSUD provinsi sebelah gitu kan. Kasihan juga di samping memang hal-hal yang bersifat apa namanya income, ada hal lain yang lebih kita pikirkan adalah masalah keselamatan orang kan, karena perjalanan jauh itu kan kita ngeri juga perjalanan jauh ini. Gitu. Pak Ade ini muda, responsif, energik. Nah, artinya harapan baru buat masyarakat di wilayah Lebak Selatan yang tadi di dapilnya Pak Dewan, barangkali sebagai closing statement, apa janji yang ingin dipenuhi terhadap masyarakat, kemudian layanan yang diberikan ke masyarakat, misalkan buka rumah 24 jam untuk menerima layanan atau apa, sebagai closing statement, silahkan kita beli waktu, Pak Arman. Kalau saya kebetulan sebelum closing ya, saya emang nggak pernah janji ya, nggak pernah janji, dan dari dulu emang nggak pernah janji. Hanya yang pasti saya selalu punya prinsip sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang bermanfaat untuk manusia lain. Jadi lagi-lagi closing statement saya itu bahwa Dewan itu hanya salah satu alat dari sekian banyak alat untuk bisa kita memberi manfaat lebih ke masyarakat. Dan makanya doakan saya tetap sehat, tetap kuat, untuk tetap konsisten dan ideal dalam prinsip saya ini. Jadi siap kalau misalkan malam digedor oleh masyarakat, malam-malam sudah biasa Mas, sudah digedor. Nggak usah janji, jadi memang begitu memang. Turun-turun keluar gitu ya. Dan kalau misalkan ada keluhan terkait yang fatal itu, yang vital lah, pertambangan, akses masuk perusahaan Semindo yang susah, terus jalan lingkungan buruk, itu bisa menghubungi Pak Dewan kita, harapan baru, yang mudah-mudahan cepat respon. Dan yang terakhir adalah yang kesehatan. Sebenarnya 4 poin itu kalau saya identifikasi menjadi persoalan yang tak kunjung selesai di wilayah kita itu di selatan. Selalu menjadi sorotan bahwa ini menjadi kesenjangan utara selatan, kesenjangannya ketimpangan ekonomi, tapi tidak ada pernah solusi gitu. Apa sih yang diberikan pemerintah terhadap wilayah kita itu? Apakah kemudian informasi pusat sekarang pemerintah akan P3-kan petani semua jadi P3, nelayan bagaimana keselamatan mereka? Nah, mudah-mudahan kita tunggu gebrakan-gebrakan Pak Dewan untuk 5 tahun yang akan datang di DPRD Provinsi Banten ini. Dan terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Sami-sami. Di balik kesibukannya, mudah-mudahan ini jangan menjadi terakhir. Kita nanti akan membincangkan juga tentang Stadion Internasional Banten Stadium yang akan datang. Saya Benny Hendriana, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun buat Cahaya TV.